Kita tenang di hadapan Tuhan. Ibu Bapak coba tenang sejenak, kita ingat dari 1 Januari sampai 24 Desember ini, pikirkan satu hal yang membuat kita berterima kasih kepada Tuhan. Satu hal saja, dan katakan pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus secara fisik untuk berterima kasih, satu hal saja. Mari kita berdoa, saudara berdoa di hati saudara maupun dengan suara kecil. Bapa yang ada di surga, ketika kami masih Kau beri hidup, kami berterima kasih. Ketika Engkau beri kami gedong, izin untuk ibadah, kami berterima kasih. Banyak tempat di seluruh Indonesia bahkan dunia yang sulit untuk beribadah. Kami dengan leluasa dapat ibadah. Kami doakan ibadah Natal di mana saja, khususnya GKY. Baik ada yang di mana saja Engkau tolong agar Kau dihormati. Yesus sebagai Allah yang kami sembah sungguh-sungguh dihargai. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Basuh kami sekali lagi oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana batin diri kami dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan. Kami siap sedia mendengar firman-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Natal. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua kita baca ayat yang ke-14. Saya undang sebelah kanan saya untuk membaca Lukas pasal 2 ayat 14. Sudah siap yang sebelah kanan saya? Kalau sudah silakan 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibu Bapak, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya minta dua hal. Yang pertama yaitu tidak boleh WA-an, tidak boleh Facebookan. Kalau mau baca Alkitab atau mencatat khotbah saya silakan, tidak apa-apa. Karena ibadah itu butuh konsentrasi dan hormat kepada Tuhan. Yang kedua, kalau memungkinkan usahakan tidak keluar dari tempat duduk saudara karena nanti mengganggu teman-teman yang lainnya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya diberi tema yang menarik yaitu tentang damai sejahtera. Tapi sebelum kita membahas damai sejahtera ini, kita harus tahu dulu Lukas pasal 2 ini sebetulnya bagaimana latar belakangnya. Ibu Bapak, pasal 2 ini adalah salah satu Injil yang paling akrab, paling disenangi banyak orang Kristen. Di zaman itu ada satu kaisar namanya Agustus yang memerintah. Dia mengadakan sensus penduduk. Setiap 14 tahun ada sensus penduduk. Kelihatan ini seorang kaisar. Tapi di balik kaisar itu ada tangan Tuhan. Supaya mengatur Maria dan Yusuf dari jarak 120 kilo untuk pergi ke Bethlehem. Bicara tentang sejarah, termasuk sejarah dunia, tokohnya, kisahnya adalah tentang Allah. Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem menarik karena disitulah tempat kematian daripada Rahel, istri kesayangan dari Yakub, dan pernikahan dari Ruth dan Boas. Kalau kita melihat waktu itu, kenapa ada malaikat?
Seorang komentator Alkitab berkata, wah, mereka kagum. Karena apa? Pencipta mereka menjadi seorang bayi, menjadi ciptaan. Tidak terpikirkan oleh mereka. Sebab itu bicara tentang ibadah, itu tentang rasa kagum dan hormat setinggi-tingginya. Kalau jujur yang namanya manusia, sorry ya, sering kita lebih menghormati sesama kita lebih daripada Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, ibadah kita tidak modelnya seperti biasa-biasa saja. Karena apa? Yang kita temui, yang kita sembah adalah Tuhan. Saya ingat saya pernah ibadah di satu gereja, saya duduk di mimbar dan saya melayani. Ketika pendetanya doa syafaat, saya sengaja ingin tahu bagaimana jemaat kalau berdoa. Saya lihat jam, berapa lama pendetanya berdoa. Sekitar 8-9 menit. Saudara tahu, di pojok sana ada seorang pemuda yang selama doa syafaat tidak doa sama sekali. Tapi melakukan apa? Main HP. Dalam hati saya berpikir, siapa kamu? Ketika kita bicara sama Tuhan yang sakral itu, kenapa kamu tidak sopan? Kamu anggap Tuhan itu apamu? Temanmu yang bisa dicubit tak? Teman main kelereng tak? Kalau saya jadi Tuhan, setiap orang Kristen yang ke gereja main HP, saya beri serangan jantung, mau apa? Saya beri serangan stroke supaya masuk rumah sakit. Mau apa? Wong saya punya kuasa. Tapi Tuhan tidak begitu. Andai kata saya ini Tuhan dan agak baik hati, setiap orang yang main HP di gereja tiba-tiba tersetrum sehingga terjungkal. Saya yakin tidak ada orang yang berani main HP lagi. Betul? Inilah saudara ibadah ketika Yesus lahir yang menarik malaikat datang dengan jumlah yang banyak. Mereka menyembah, mereka kagum. Dan yang menarik lagi, kenapa yang diberitahu itu gembala? Saudara harus tahu di zaman Israel yang namanya gembala itu dianggap orang marginal. Dianggap sesuatu yang kurang berarti. Soalnya apa? Karena pekerjaannya dia tidak bisa ibadah di bait Allah. Dan kalau di pengadilan dia tidak boleh jadi saksi. Karena kredibilitas mereka sebagai gembala. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, gembala adalah kelompok pertama yang diberitahu ada kemuliaan Allah dan ada damai sejahtera. Kebutuhan kita damai. Saya tidak kenal saudara. Saya tidak tahu rumah saudara. Saya tidak tahu uang saudara. Tapi apakah ada damai di batin saudara? Berapa tahun yang lampau kita dikejutkan dengan seorang bintang penyanyi top yang kekayaannya ditafsir hampir 400 miliar. Bunuh diri. Bayangkan saudara 400 miliar uangnya. Tidak banyak orang yang punya itu. Terkenal. Saya tidak enak menyebut namanya. Tapi bunuh diri. Ada 700.000 orang sampai 800.000 orang per tahun yang bunuh diri. Mengapa? Karena jiwanya kosong. Sebab itu ketika damai sejahtera diberikan, ingat lagi latar belakang Romawi. Tahun 27 sebelum Masehi ada yang disebut Pax Romana. Artinya apa? Orang Romawi, kaisarnya membuat Romawi kerajaannya damai. Semua jalan menuju Roma. Ada jalan seperti berbatu-batu supaya tentara bisa ke Roma. Diusahakan tenang secara politik. Tapi seorang berkata bernama Epictetus, sementara kaisar
mungkin memberikan kedamaian dari perang. Tapi yang namanya batin tidak bisa. Ada filsafat Yunani, ada politik Romawi yang stabil, dan ada agama Yahudi, tetapi tidak ada shalom. Shalom artinya apa? Damai sejahtera secara utuh. Baru-baru ini saya pelayanan di satu gereja, ketika saya dijemput dengan suami istri, diajak makan pagi, mereka menceritakan masalahnya. Kalau jujur, saya dengar aja terkejut betapa sulitnya yang dia alami. Minggu ketika ibadah pertama, saya lihat istrinya masih memimpin paduan suara dengan muka berseri-seri. Ketika kami makan malam bersama, saya tanya kepada suaminya, kamu mengalami masalah bertubi-tubi begitu, kamu tidak marah tak sama Tuhan? Tidak kecewa kah sama Tuhan? Suaminya berkata, enggak. Saya tidak berani ngomong terlalu jauh. Tapi dari pancaran wajah istrinya, saya tahu ada sukacita. Baru-baru ini saya mendapat kiriman WA seorang penyiar yang top. Setelah menikah mungkin 14 tahun. Suaminya meninggal, tidak memiliki anak. Dan dia terus terang berkata, saya marah sama Tuhan. Kenapa suami saya meninggal mendadak dan kami tidak diberi anak. Sebab itu dia berkata, apa gunanya doa lagi? Tidak ada gunanya berdoa itu. Tapi yang menarik, di tengah ketidakbisaan dia berdoa, dia hanya tenang di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan melawat batinnya. Ini bukan orang sembarang, saudara, penyiar televisi yang top. Tapi kebetulan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, inilah makna damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak hanya ketika ekonomi jalan baik, anak sehat, suami istri rukun, bukan itu saja. Tapi ada damai sejahtera yang mengalir di batin kita. Dan tidak dibuat-buat secara normal. Sebab itu inilah berita Natal. Berita Natal adalah berita yang terbaik. 1969 astronot Apollo pertama kali mendaratkan kakinya di bulan. Waktu itu Presiden Amerika Richard Nixon berkata, inilah hari terbesar sejak hari penciptaan. Billy Graham mendengar dan berkata, hari terbesar setelah penciptaan bukan ketika manusia menjejakkan kakinya di bulan. Tetapi Natal, Jumat Agung dan Paskah itu adalah hari terbesar. Karena itu mempengaruhi kekekalan manusia yang memberi damai sejahtera yang sejati. Mengapa Natal itu memberi damai sejahtera yang sejati? Saudara, Allah bisa berkomunikasi dengan kita berbagai cara. Dia bisa nulis plang di langit, aku cinta kamu. Dia bisa bersuara di langit, bergemuruh, aku cinta kamu. Tapi itu bukan caranya. Allah datang ke bumi bukan dalam pusaran angin menderu. Bukan dengan api yang menyala-nyala. Tidak. Yang menarik pencipta alam semesta menyusut, mengecil, sangat kecil menjadi sel telur. Dan hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Yang maha besar mengurung dirinya dalam rahim seorang wanita bernama Maria. Ibu bapak, Allah yang bergemuruh bisa memerintahkan pasukan militer, kekaisaran seperti menggerakkan pion di papan catur. Allah muncul di Palestina sebagai seorang bayi yang tidak bisa bicara. Tidak bisa makan makanan padat,
hanya menyusu. Inilah sumber damai sejahtera. Di kota London, kalau ada teater yang besar, ada balkonnya, tempat khusus sang ratu. Ketika sang ratu datang, ada gebiar, pakaian mewah, ada tiupan trompet, ada permata berkilauan. Suatu saat Ratu Elizabeth II mengunjungi Amerika. Di pesawatnya dia membawa 2 ton barang. Setiap acara dia berganti pakaian 2 kali. Tempat duduk untuk toiletnya dari kulit anak kambing. Dia membawa penata rambut sendiri. Menurut catatan, beberapa hari dia datang ke Amerika menghabiskan biaya 300, bukan juta, tapi miliar. Yang menarik, ketika Allah datang ke dunia, satu-satunya pribadi yang bisa memilih tempat lahir di mana, justru memilih tempat yang sederhana. Saya mau tanya, saudara dilahirkan di mana? Saya dilahirkan di RKZ tahun 60-an. Tidak mungkin papa mama saya melahirkan di tempat yang bisa membahayakan kesehatan. Tapi ini lahir di palungan. Mengapa Yesus tidak lahir di Bait Allah, di Istana Kaisar, di Roma, di Beijing? Kenapa? Ini menunjukkan mentalitas yang baik, yaitu apa? Allah itu rendah hati, datang tanpa pegawai, datang di tempat yang sederhana. Inilah sumber damai sejahtera. Ibu bapak, apakah berita Natal? Allah kita ini pribadi yang paling gampang didekati. Bayi saudara, apa yang menakutkan dengan bayi? Allah kita tidak jaim. Allah tidak menggelar karpet merah supaya bisa manusia datang pada dia. Tidak. Allah mengambil rupa yang sederhana. Bayi. Adakah yang lebih tidak menakutkan daripada bayi? Aplikasi untuk kita. Kalau saudara mau rumah tangga saudara damai sejahtera. Suami-suami, istri-istri, anak, orang tua, saudara sepupu, sekandung, belajarlah rendah hati, JNP, jadikan pokok doa tiap hari. Tuhan, tolong saya rendah hati. Tolong saya lemah lembut. Seorang berkata, kesombongan adalah gagang yang semua dosa cocok dengan kesombongan. Apa yang membuat malaikat Lucifer jatuh menjadi setan? Kesombongan. Apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh? Kesombongan. Ibu bapak, saudara dan saya bisa begini nih. Ini karena kemurahan Tuhan. Saya tadi pagi membaca bukunya Charles Swindoll. Dia menceritakan begini. Seorang papa kena serangan jantung dan operasi di lantai 5. Di lantai 5 dia operasi, anaknya datang. Tapi tidak boleh datang ke lantai 5. Dan papanya ini sudah di lantai 5 itu cukup lama, sebab itu dia membuat truk-trukan untuk mainan anak-anak. Lalu ketika anak itu tidak boleh masuk, truknya itu disuruh suster ngirimkan ke anaknya. Ketika istrinya datang dengan anaknya, anaknya begitu lihat truk-trukan yang bagus itu senang. Susternya langsung dirangkul. Tapi susternya dan mamanya berkata, lihat di atas, lihat di atas, lihat di atas, jangan ngerangkul aku. Akhirnya anaknya berkata, papa aku rindu, ayo cepat pulang. Swindoll berkata, inilah manusia. Kita lebih senang sahabat kita lebih senang orang yang memberi kita dana.
Kita senang dengan istri kita lebih daripada Tuhan. Saudara punya istri itu pemberian Tuhan. Saudara dan saya bisa kaya itu juga pemberian Tuhan. Kita ini seperti anak kecil yang merangkul berkat Tuhan tapi lupa pemberi berkat itu. Sebab itu tidak ada damai sejahtera. Baca Alkitab malas, doa tidak mau, taat tidak. Loh, apa kekristenan itu? Mau minta damai sejahtera? Ya tidak ada toh. Oh Pak Lim, saya punya tiket saja masuk surga. Ya keliru saudara. Tiket itu masuk surga oke, karena darah Yesus, karena anugerah. Tapi hidup sehari-hari penuh sukacita, damai sejahtera, meskipun susah, itu kekristenan. Jadi sumber damai sejahtera adalah Allah yang rendah hati. Cara sejahtera, saudara dan saya tidak boleh sombong. Menjadikan rendah hati sebagai target doa kita. Yang kedua, terakhir, dan menurut saya ini terpenting. Ini sumber damai sejahtera, yaitu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misalnya, Natal malam ini, setiap kita nanti pulang di depan dikasih cek. Masing-masing gocap tiaw. Yang 50 tahun cepek tiaw. Wah, enggak ada yang enggak gembira, betul ya. Besok disuruh datang ibadah jam 3 pagi, mau? Oh mau Pak, kalau gocap tiaw Pak. Cepek tiaw, mau. Inilah kita manusia. Semua diukur dengan uang. Loh, diberi Yesus, loh apa enak hidup kekal? Saya pernah nonton film judulnya Aftershock. Tentang gempa bumi di Dangsan di Tiongkok 1975. Ketika terjadi gempa bumi, ada 500 juta orang yang meninggal. Seorang ibu yang tahu anaknya mati langsung menggenggam tangan ke langit. Omongannya apa? Tuhan, engkau brengsek. Paling enggak ibu ini jujur. Marah sama Tuhan. Ada kejadian yang nyata juga, 21 Oktober tahun 1966. Ada tumpukan batu bara di Inggris, longsor. 5 guru dan 109 anak mati seketika. BBC London mewawancarai seorang pendeta dan pendeta berkata, ini salah satu langkah Allah yang salah. Ketika kita menghadapi bencana, orang yang paling kudus pun kadangkala menghujat Tuhan. Tapi ibu bapak saya beritahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya bukan jadi konglomerat. Yang percaya bukan supaya menjadi jenderal, tapi supaya mendapatkan hidup yang kekal. Loh Pak Lim, apa enaknya itu kekal? Seorang astronot yang ateis keliling ruang angkasa. Setelah dia keliling, dia omong dengan congkaknya. Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan mana? Saya tidak kelihatan. Seorang yang bijaksana ngomong, loh kamu mau tahu Tuhan tak? Gampang, copotlah baju astronotmu. Langsung kamu tahu Tuhan ada atau enggak. Seorang pendeta BBC London ditanyai oleh seorang pemirsa. Menurut Bapak, surga itu ada, neraka itu ada. Pendeta ini suka gurau, langsung dia tulis. Kalau kamu mau tahu surga ada atau tidak, gampang. Mati saat ini. Tahu langsung surga ada, neraka ada.
Tapi menurut saya itu resiko, betul ya. Kalau betul ada surga, dia tidak boleh masuk, celaka betul. Kalau saudara masih ragu-ragu surga dan neraka itu ada atau tidak, saya punya usul sederhana. Misalnya, malam ini saudara naik Cathay Pacific pergi ke Hong Kong. Pilotnya pidato pada waktu saudara akan pergi. Ibu bapak, saudara ke Hong Kong ini pesawatnya gratis. Di Hong Kong 4 malam kami beli hotel bintang 5. Uang sakunya masing-masing 100 juta. Cuma ada masalah, mesinnya pesawat ini 2 rusak. Sampai ke Hong Kong kemungkinan 50%, meledak di udara 50%. Yang mau tetap pergi, ayo sama saya. Mau saudara? Mau? Kalau enggak mau silakan turun. Loh, kita cerdas. Meskipun enggak tentu, enggak berani. Demikian pula. Andai kata saudara surga dan neraka masih ragu-ragu. Ada yang ngomong, siapa yang pernah ke surga? Siapa yang pernah ke neraka? Tunggu dulu. Lebih baik kita siap-siap, betul enggak? Ternyata enggak ada surga, enggak ada neraka, jadi tanah. Ya enggak apa-apa toh, sudah sama-sama jadi tanah. Tapi andai kata betul ada surga, ada neraka, saudara enggak boleh masuk, dilempar ke neraka, celaka betul. Tapi ada orang yang sembrono, omongnya ya apa? Saya enggak takut masuk neraka. Soalnya apa? Saya ini suka rokok, Pak. Katanya Bapak neraka itu kan banyak apinya. Di situ saya rokokan terus. Jadi di mana-mana saya senang. Juga kalau neraka nanti panas, saya pasang AC, Pak. Saudara, kalau mau tahu neraka gampang. Pulang ibadah ini masak air 1 dandang. Lalu dilempar dari atas sampai bawah. Kalau enggak sakit, neraka enggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih gampang lagi, saya pinjam Muse Yohanes, saya minjam setrika listrik. Begitu mau pulang, orang yang pantatnya paling besar duduk di setrika listrik 5 menit saja. Sampai pantatnya paling kecil. Kalau enggak sakit, enggak panas, silakan masuk neraka. Oh saudara, kalau enggak ada neraka, enggak ada surga, marilah kita makan bersenang-senang. Karena apa? Toh kita akan mati. Oh tapi Pak Lim, saya enggak suka masuk surga. Soalnya apa? Surga itu membosankan. Minumannya air putih. Kita pakai sayap, terbang dari awan ke awan, pakai harpa emas. Membosankan. Saya sebetulnya punya bukan rekaman, WhatsApp kiriman seorang Indonesia ini ngomong dia senang masuk neraka. Kaget saya. Tidak mau masuk surga, soalnya minumannya air putih saja. Saudara, 2009 saya pernah khotbah 1 bulan, kebetulan waktunya cepat. Saya ke Melbourne, ke Tokyo, dan ke Senggigi. Waktu ke Melbourne, teman yang ngundang saya sibuk, saya keliling sendiri. Saya naik bis, foto-foto sendiri. Saya menikmati kota Melbourne. Kota perpaduan antara modern dan tradisional. Setelah itu saya ke Tokyo. Saya waktu di Jakarta, saya ditelepon oleh teman yang ngundang, Pak Lim besok mau kemana? Saya ajak menyusuri Tokyo, naik kapal modern. Habis itu saya mimpin retreat di Senggigi. Saudara, habis mimpin retreat saya lihat ombak, 3 kota yang berbeda. Satu sangat modern, satu ada unsur tradisional, satu masih perawan, pantainya masih indah. Kalau di dunia ada tempat sebagus itu, bagaimana mungkin surga membosankan? Bagaimana mungkin surga jelek? Sebab itu ibu bapak,
kalaupun saudara menderita sementara di dunia ini. Saya tidak mengatakan tidak boleh menangis. Saya tidak mengatakan tidak boleh marah sama Tuhan. Seorang yang kena kanker itu berat. Apalagi tidak punya uang, tambah berat lagi. Seorang yang punya istri, suami selingkuh, berat. Tidak mungkin hatinya gembira, tidak bisa. Tapi ada berita baik. Penderitaan kita ini seperti satu tetes air. Saudara taruh di wajan yang mendidih, cas, singkat. Kita bisa diberi damai sejahtera oleh Roh Kudus di batin. Tapi ingatlah, hidup ini ada batas waktu. Kalau kita percaya Yesus mendapat tempat di surga dan penderitaan itu ringan dibandingkan kekekalan. Sebab itu orang yang saya tahu menderita dalam bidang keluarga, 3 hal yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kenapa istrinya bisa bersuka cita? Air mukanya berseri-seri, masih bisa memimpin kor. Saya yakin ada pekerjaan Roh Kudus di batinnya. Tapi saya juga yakin orang yang percaya Yesus punya keyakinan bukan mudah-mudahan tapi kepastian. Yesus lahir untuk mati di salib menanggung dosa kita. Dan Yesus bangkit. Kebangkitannya secara ragawi. Inilah yang menjamin kita mendapatkan tempat di surga. Seorang berkata agama adalah candu masyarakat. Tapi tidak betul. Saudara coba lihat kekristenan. Ini seperti dongeng. Yesus lahir katanya Allah. Yesus mati disalib. Dan Yesus bangkit. Kelihatannya dongeng. Tapi lihatlah faktanya. Tahun 1930-an di satu kota ateis dibikin panggung besar. Pendeta-pendeta dikumpulkan di situ. Di depannya ada petani-petani Kristen. Ada orang yang anti Tuhan 30 menit menjelek-jelekkan kekristenan. Agama candu masyarakat, agama tipuan. Setelah selesai bicara, dia panggil pendeta paling tua. Pak pendeta, Bapak saya minta membela iman Kristen dalam waktu 5 menit. Pendetanya berkata, tidak usah 5 menit, 5 detik saja. Saya akan membela iman Kristen. Di hadapan puluhan ribu petani Kristen, dia meneriakkan apa? Kristus bangkit. Seperti deru ombak laut, mereka bersama-sama serentak berkata, sesungguhnya Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak usah percaya dia. Berarti dia penipu. Nanggung dosa, berarti dia kalah dengan dosa. Justru karena dia bangkit, maka kita bisa percaya dia. Oh tapi Pak Lim, saya sudah lama ke gereja, saya memberi perpuluhan juga banyak. Apanya yang saya kurang? Saudara, ketika remaja, saya ketua remaja. Ketika muda-mudi, saya ketua muda-mudi. Tapi tahun 81, ketika saya mau masuk sekolah Alkitab, guru saya berkata, Yesus menanggung dosamu di kayu salib. Ia sendiri memikul dosamu di kayu salib. Januari 81, di kamar tidur saya berlutut minta Tuhan Yesus masuk di hati saya. Apakah sebelumnya saya tidak percaya Yesus? Percaya, cuma secara teori, secara ilmu. Tahun 81, baru saya ngundang Tuhan Yesus masuk di hati saya. Saya punya banyak murid, ceritanya ya persis sama. Lama ke gereja, rajin ke gereja. Tapi tahun tertentu baru dia mengundang Yesus masuk di hati. Jadi apa sumber damai sejahtera saudara? Sumber damai sejahtera rendah hati. Rumah tangga, gereja, tempat kerja akan penuh damai sejahtera kalau satu per satu orangnya
rendah hati. Suami istri rendah hati, saling menghormati, ada sopan santun, rumah tangga jadi surga. Suami istri cakar-cakaran, rumah tangga menjadi neraka mini. Tapi tentu saja kadangkala ada penderitaan yang tidak masuk akal. Seperti yang orang baru saya kenal itu, macam-macam masalahnya. Yang tidak masuk akal, bukan karena dosanya. Waktu itulah saya hanya bisa berkata, Yesus memberikan damai sejahtera di batin kita. Ada kemampuan menanggung itu. Dan ingatan bahwa hidup ini pendek. Hidup ini singkat. Coba muda-mudi sekarang ini usianya 16. Tunggu 20 tahun lagi, cepat. Yang 60 tahun, 70 tahun juga merasa, loh saya kok sudah seumur begini. Saya dulu SMA tahun 80-an di Santa Maria, Surabaya itu. Tapi sekarang teman-teman kalau ketemu, sudah rambut putih semua umumnya. Dan semiran semua, betul ya. Bahkan ada yang mendahului kita. Teman SMA saya waktu SMA 2 sudah meninggal. Hidup ini seperti kertas, hidup ini singkat. Sebab itu pada malam Natal ini, saya mau bertanya, apakah saudara sudah mengundang Tuhan Yesus masuk di hati? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dalam suasana doa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita meninggal sewaktu-waktu, saya tidak mendoakan demikian, saya harap saudara panjang umur, tapi hidup itu tidak bisa diprediksi. Mantan murid saya baru ini meninggal dalam usia 26 tahun, baru diwisuda 2 tahun. Mantan murid saya juga anaknya 16 tahun, berapa hari yang lalu juga meninggal karena ketahuan penyakit serius. Saya tidak menakut-nakuti, tapi hidup ini singkat. Apakah saudara kalau malam ini dipanggil Tuhan, saudara pasti punya tempat di surga. Izinkan Roh Kudus bicara di batin saudara. Dalam suasana doa, saya ingin memberi saudara undangan, baik yang di balkon maupun di bawah. Siapa di antara ibu bapak yang pertama kali ingin mengundang Tuhan Yesus masuk di hati, mau minta ampun dosa, saya undang saudara mengangkat tangannya di tempat masing-masing. Saya ulangi yang kedua kali. Siapakah di antara ibu bapak sadar bahwa hidup ini singkat, hidup ini pendek, hidup ini tidak bisa diprediksi. Yang malam ini ingin pertama kali mengundang Yesus masuk di hati. Mau minta ampun dosa. Saya undang saudara dengan hormat mengangkat tangannya di tempat masing-masing. Puji Tuhan, saya lihat ada tangan diangkat. Puji Tuhan. Yang di balkon adakah puji Tuhan? Puji Tuhan. Turunkan tangan. Terakhir kali. Saudara, hidup ini seperti es krim. Hidup ini seperti es. Pasti meleleh. Hidup ini seperti kertas. Sewaktu-waktu bisa sobek. Siapa di antara saudara yang malam ini ingin pertama kali dan sungguh-sungguh minta ampun dosa, mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Saya mohon dengan hormat saudara mengangkat tangannya di tempat masing-masing. Puji Tuhan ada tangan diangkat, baik di balkon maupun di bawah. Sekarang saya minta saudara berdiri di tempat untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Semua yang mengangkat tangan berdiri di tempat
untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Silakan baik yang di atas maupun yang di bawah. Mari kita berdoa. Saya undang 1-2 menit saudara berkata kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau ada di sini. Ampuni semua dosa saya. Silakan masuk supaya Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dari dosa. Saya mohon dengan hormat saudara berdoa secara pribadi dengan sungguh-sungguh, baik yang di atas maupun yang di bawah. Bapa yang di surga, Engkau ada di tempat ini. Ada belasan teman-teman yang berdiri bukan di hadapan hamba-Mu saja, tapi di hadapan Dikau. Mereka minta ampun dosa, ampuni, selamatkan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga berdoa untuk pendeta Yohanes dan tim hamba Tuhan, pengurus atau majelis dan semua aktivis, berkati dengan gereja yang lokasinya bagus. Tapi yang terpenting dengan kekuatan Roh Kudus, doa dan firman, supaya banyak jiwa disegarkan dan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus, pemilik gereja ini. Amin. Silakan duduk. Waktu dan tempat saya